Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak KS Pak Sony Mansyah serta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan di tengah kesibukan mengajar kita masih bisa diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di ruang ini dalam rangka pengimbasan in-house training hasil pelatihan pembelajaran coding kecerdasan artifisial SD 6 Andolo oleh Ibu Asripan SPDKS. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Bapak KS memberikan sambutan singkatnya. Pada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Benar apa yang disampaikan Ibu Guru Rina. Kita mengefisienkan waktu saja yang ada. Bagaimana kita taktisi? Karena sebenarnya kalau aturan itu ini dilaksanakan setelah jam pulang sekolah. Jadi kita istilahnya berbicara teknik. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini menjelang siang kita mesti diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun ada di antara kita teman kita yang mungkin ada kesibukan yang harus dia pending dulu demi ilmu ini yang sangat berarti dan sangat penting untuk kita semua. Bapak Ibu Dewan Guru, di era perkembangan teknologi saat ini tentu bukan hanya anak-anak yang dituntut untuk menguasai teknologi, tapi kita juga sebagai pendidik tidak boleh tertinggal dalam hal perkembangan ilmu dan teknologi. Kenapa? Karena akan sangat fatal, akan sangat beresiko ketika anak yang lebih menguasai IT daripada gurunya. Takutnya jangan sampai ilmunya mereka itu sudah ilmu terbarukan kita masih pakai cara-cara lama. Ya. Jadi misalnya matematika, mungkin kita masih pakai teknik lama, ternyata anak-anak sudah dapatkan lebih dulu cara-cara yang lebih gampang ya. Nah, olehnya itu mari kita sama-sama belajar terkait dengan KKA ini ya. Jadi ini sebenarnya KKA ini adalah salah satu program kementerian di era Prabowo Gibran ya. Jadi kita dituntut untuk lebih belajar lagi. Kenapa? Karena ini sudah masuk juga salah satu mata pelajaran sehingga kebutuhan jamnya juga ada. Jadi jumlah jamnya kalau saya tidak salah 2 jam ya. Jadi ini salah satu tambahan pelajaran. Jadi nanti ketika ada guru yang kekurangan jam bisa saja juga kita arahkan ke sini. Olehnya itu tidak ada alasan untuk kita tidak menguasai hal ini, karena jangan sampai ada di antara kita nanti misalnya guru mapel kekurangan jam, bisa saja untuk mencukupi jamnya kita kasih jam KKA. Nah, olehnya itu untuk dipelajari sebaik-baiknya, jadi semua punya kesempatan yang sama. Karena belum ada guru ahlinya, jadi kita sama-sama belajar. Ya. Nah, olehnya itu mari kita dengarkan penjelasan dari Bu Asripan apa yang sudah dapatkan kurang lebih 1 hari full ya di Dinas Pendidikan Pansatri. Sebenarnya kegiatan ini sudah lama, mungkin sebelum libur dilaksanakan, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, bahkan saya pantau di grup itu sebenarnya sekolah yang lebih dulu mengibaskan itu SD 6 ya. Makanya saya ketemu Pak Has itu bagaimana? Saya bilang alhamdulillah insyaallah. Makanya terus terang SD 6 ini sudah terregis duluan di sana, sudah melaksanakan.
Nah, namun karena namanya kita ini manusia hanya bisa merencana, ya, eksekusinya itu hanya Allah yang tahu, dan ternyata ada rahasia di balik itu, dan alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan. Olehnya itu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kegiatan in-house training pengimbasan hasil pelatihan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya penyampaian materi oleh Ibu Asripan SPDGR. Yang lain silakan siapkan laptopnya, menyimak dan praktek langsung. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab di SD Negeri 6 Andolo, serta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sangat bersyukur karena kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini, di sekolah kita yang tercinta ini, guna mendengarkan hasil pelatihan yang saya akan bawakan sebentar, kurang lebih 2 jam. Sebenarnya kalau kita mengikuti sesuai pelatihan di Dinas Pendidikan itu sampai sore 1 hari full, seperti yang dikatakan kepada kepala sekolah tadi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya hari ini akan berbagi hasil pelatihan klinik, coaching klinik, pengembangan kompetensi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, Bapak Ibu guru, kenapa kita pasti akan berpikir, kenapa pembelajaran ini masuk di dunia pendidikan kita, apalagi di jenjang SD, ya? Nah, apa sih kaitannya dengan siswa dan coding itu? Nah, baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu tujuan diadakannya atau diterapkannya pembelajaran coding ini. Yang pertama, memahami konsep dasar coding KA atau kecerdasan artifisial dalam kurikulum nasional. Yang kedua, guru dapat menerapkan berpikir komputasional dalam pembelajaran. Kemudian memahami cara kerja dasar KA dan keterbatasannya. Dan yang terakhir, mampu menggunakan dan membimbing siswa dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial secara aman dan etis. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, mungkin Bapak akan bertanya, apa sih coding itu? Ya, baik, di sini sudah dijelaskan. Terminologinya adalah istilah coding berkaitan dengan instruksi yang dipahami dan dijalankan oleh komputer. Pengertian coding itu sendiri secara sederhana adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan cara menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang berguna dalam penyelesaian masalah. Ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu arti dari coding. Nah, kata coding itu kita disuruh untuk berpikir yang komputasional. Yang mana komputasional itu?
kita bisa memecahkan suatu masalah besar menjadi sederhana atau kecil. Itu adalah berpikir komputasional, Bapak Ibu guru. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Banyak siswa yang kita dapatkan setelah membuat masalah, mereka lari dari masalah itu. Maka dari ini, sejak dini mari kita ajarkan mereka dasar-dasar coding. Untuk apa? Supaya nanti mereka ke jenjang selanjutnya di tingkat SMP, mereka sudah bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara coding, dengan cara berpikir komputasional. Adapun elemen dari berpikir komputasional itu terdiri atas 4. Yang pertama itu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Kita belajar memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah atau sederhana. Kemudian kita harus bisa pengenalan pola, mengenali pola. Ya. Dan yang ketiga itu algoritma, berpikir. Algoritma itu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur di sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, yang ketiga itu algoritma abstraksi, dan yang terakhir itu algoritma. Ya, baik. Sekarang Bapak Ibu guru, apa sih? Coba kalian pikir, apa sih kaitannya berpikir komputasional dengan siswa? Apa kaitannya dengan siswa? Karena apa? Sekarang di era digitalisasi yang sangat pesat berkembangnya, salah sedikit berubah-ubah, maka itu harus kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Ya, contoh. Sekarang Bapak Ibu guru akan berpikir komputasional untuk sekarang, ya, untuk sekarang. Bapak Ibu guru sedang mengajar dengan matematika, ya, matematika jelas semua pembelajaran di SD ataupun di tingkat jenjang atas itu mempunyai interaksi coding. Contoh, bukan saja untuk TIK, ya. TIK mungkin sudah pengalaman kalau TIK ini sudah makanan khasnya mereka, karena mereka sudah laksanakan pembelajaran itu. Tetapi untuk di SD itu baru saja di tahun kemarin dirilis bahwa masuk kurikulum nasional dengan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya, baik. Bagaimana ibu bapak ketika ada masalah di sekolah, bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah itu? Ya, pertama itu kita melihat dulu pola, melihat dulu masalahnya apa. Ya, itu termasuk coding. Kemudian kaitannya di dalam proses pembelajaran kita contohkan ketika kita memberikan pelajaran kepada anak-anak didik kita, kemudian algoritmanya itu kita ubah, urutannya itu kita ubah, maka semua akan berubah. Ya, semua akan berubah. Contoh, ini bagaimana menyelesaikan dan mengerjakan pekerjaan di bawah ini. Di sini ada gambar
sedang membersihkan kelas. Ya. Caranya apa? Dengan cara dekomposisi dulu. Kita memasukkan dulu apa? Ada yang melap jendela, ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu, dan ada yang mengepel. Kemudian polanya, apa polanya? Ini untuk pola itu kita bagi ya, kita dekomposisikan. Satu, kertas di lantai kita samakan ya, yang mana pola 2, yang mana pola 1, dan seterusnya. Kemudian untuk tahap abstraksi, nah ini kita harus memilih-milih mana yang penting, mana yang tidak penting. Contoh, hari ini Ibu Guru membawakan materi coding, tetapi selalu keluar dari pembahasan coding. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru harus fokus. Materi yang sekarang adalah coding. Ketika keluar dari pembahasan coding, maka itu tidak usah diingat dulu. Kita ingat dulu yang utama, yang pembahasan tadi. Ya. Kemudian seperti Bapak Ibu Guru sedang di rumah, sedang memasak, kemudian itu pernah mengalami pola yang berulang, pernah tidak? Pernah. Dengan cara apa? Kalian menggoreng dengan pola berulang, ya? Nah, kemudian tapi setidaknya semua itu pasti akan mengalami pola berulang. Nah, iris bawang itu masuk pola berulang. Ya, itu yang kalian harus ketahui. Kemudian untuk ada pertanyaan saya tentang coding. Ini belajar coding. Tarik garis lurus sesuai urutan angkanya. Sesuai urutan angkanya. Jadi kita lihat nomor 1 itu warna kuning, nomor 2 warna merah, 3 ungu. Nah, siapa yang bisa menarik garis di soal kedua? Yang 2, 3, 5, 4. Dia ditarik garisnya dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari 2. Dari 2. Dari 2. 2 warna merah. Nah, berarti dari 2 yang berwarna merah itu kalian tarik garis ke 3. Setelah 3 turun ke bawah yang warna ungu, kemudian lanjut di pola kelima. Ya. Jadi untuk coding Bapak Ibu Guru mungkin sampai di sini saja, karena yang jelasnya kalian harus memahami berpikir komputasional dan bisa mengimplementasikan kepada anak didik kita. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah kecil, masalah-masalah besar menjadi sederhana. Ya, itu saja Bapak Ibu Guru. Kemudian kita masuk pada kecerdasan artifisial. Nah, ini kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Yaitu kecerdasan buatan atau kecerdasan intelijen adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia. Nah, mengapa sejak dini peserta didik atau siswa harus mempelajari coding dan kecerdasan artifisial? Karena apa? Karena sekarang kita sudah ketahui bahwa semua yang dikerjakan manusia
sekarang sudah digantikan oleh AI, kecerdasan artifisial. Ya, betul apa tidak Bapak Ibu? Dulunya hal kecil ya, dulunya menumpuk padi dengan dengan manual ya. Ya. Sekarang sudah digantikan mesin penggiling padi. Nah, dulunya kalau kita mau ke Kendari itu kita harus berpikir berpikir secara logika. Ini tujuan saya kemana? Oh, ini jalannya kemana? Sekarang digantikan oleh apa? Google Maps. Itu banyak hal ya. Kemudian tentang kecerdasan artifisial di dalam dunia pendidikan. Ya, baik Bapak Ibu guru. Sekarang kalau ada soal yang sulit, pasti kalian menggunakan apa? Google. ChatGPT. ChatGPT. Gemini. Ya. Tapi kalian harus ketahui Bapak Ibu guru. Sebelum ada ChatGPT kan? ChatGPT itu dia terbatas. Tapi kalau AI. versus manusia itu tidak terbatas. Kenapa? Kita masih memiliki pola pikir logika yang sangat logis. Jadi AI itu bisa kita kalahkan. Tidak bisa dia kalahkan dengan pikiran manusia. Dia terbatas. Dan ketika AI itu kita minta contoh ya, kita minta soal ke situ, itu belum tentu akurat benar. Ketika data yang kita sampaikan kepada AI itu atau platform di aplikasi itu, ketika salah, maka data yang diberikan ke kita akan salah. Itu yang Bapak Ibu harus ketahui. Jadi kita sebagai manusia jangan digalakkan dengan AI. Kita juga bisa membuat AI itu sendiri. Dengan cara apa? Seperti tadi yang saya katakan, berpikir logis dan sistematis. Nah, kemudian Bapak Ibu guru siapa yang sering buka YouTube? Semua pasti sering buka YouTube. Apapun permintaan kamu di situ, selalu itu saja yang muncul. Betul tidak? Sama di Facebook. Di Facebook juga seperti itu. Apa yang sering kamu tonton, maka itu yang akan lewat di beranda kamu terus. TikTok juga. TikTok, iya betul. Iya betul. Jadi Bapak Ibu guru harus dapat memahami coding dan kecerdasan artifisial. Kita ini adalah pengguna, ya. Pengguna dari mana? Pengguna sudah ada yang mengembangkan seperti Facebook, TikTok, dan kita adalah pengguna. Sekarang tugas kita adalah menjadi pengembang, bukan saja pengguna. Itu yang harus kita ketahui. Makanya sekarang di era digitalisasi ini yang sangat pesat perkembangannya, Bapak Ibu guru, kita diharuskan untuk yang namanya mahir dalam IT, ya. Jangan kita dikalahkan oleh AI atau platform lain. Kemudian ketika kita mengajar tanpa internet, tanpa jaringan sama sekali, ada dengan cara apa?
coding ampla. Apa itu coding ampla? Dengan cara apa? Ketika contoh, ibu guru, saya mengajarkan PPKN di kelas, tetapi jaringan internet terputus. Bisa saya jadikan pembelajaran itu dengan cara membagi kartu, membuat kartu dengan menuliskan simbol Pancasila. Setelah itu saya berikan kepada siswa. Itu namanya coding ampla. Bisa, tidak sesuai, tidak harus internet. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa ini coba diperhatikan, kecerdasan artifisial atau KA atau versus manusia. Apa perbedaannya? Keduanya manakah yang lebih baik? Coba kita perhatikan bersama. Kecerdasan artifisial, dia tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sementara kecerdasan manusia, dia berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi, menciptakan hal-hal baru. Ya. Kemudian belajar dari data dan program yang diberikan. Ini nanti filenya saya share nanti di grup ya. Nanti tinggal Bapak Ibu guru baca untuk lebih memahami, karena kami juga ini baru 1 kali pelatihan, mungkin ini akan lagi ada pelatihan, makanya kami diberikan grup ya, dibuatkan grup supaya karena namanya coding, apalagi kita di sini belum ada belum ada penerapannya ya, belum masuk di mata pelajaran. Jadi kita bersiap-siap saja. Bukan cuma yang jurusan TIK saja yang mampu mengajarkan coding itu Bapak Ibu guru, tetapi kita semua harus mampu mengajarkan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi meskipun KA dapat menjadi sangat pintar dalam tugas-tugas dan kemampuannya, tetapi kemampuannya terbatas karena tidak memiliki akal. Dia tidak memiliki akal. Dia cuma membaca data. Ya. Ini apa perbedaan keduanya tentang mesin cerdas versus dan mesin non cerdas. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru. Berdasarkan karakteristiknya, coba tebak mana yang merupakan mesin cerdas dan yang mana merupakan mesin non cerdas. Sekarang yang mesin cerdas yang mana? Kalkulator. Mesin cuci. Bukan, kalkulator. Chatbot. Chatbot. Belajar daring. Mobil. Non cerdas yang mana? Non cerdas yaitu kompor listrik, termasuk pengering mesin cuci itu kasih baru kita. Robot penggikan kasih baru kasih nama. Kan coding itu mengaruh toh. Di situ yang harus kalian ketahui seperti mobil. Mobil itu walaupun dia sudah berkembang, maksudnya sudah alatnya sudah sangat canggih, tetapi dia masih diaplikasikan kepada manusia. Nah, kalkulator itu sama dengan mobil, dia masih dia non cerdas. Jadi yang masuk ini adalah mesin cuci. Pokoknya kita putar saja terserah sampai di mana. Dengan Rice cooker begitu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian pengering rambut loh. Pengering rambut kalau tidak dikendalikan oleh manusia, bagaimana jalannya? Kan seperti itu ya. Kalau cuma di ini.
Saya kira imbasnya ke kesehatan Bu As. Jadi apa yang kita bahas hari ini perlu kalian ingat. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak seperti yang saya katakan tadi, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Ada kaget. Game itu terakhir. Tidak sabar nih. Jadi prinsip-prinsip penting dalam menggunakan kecerdasan artifisial itu secara bertanggung jawab itu yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, adil dan non diskriminatif, terakhir privasi. Masalah penjelasannya sebentar saya share di grup materinya. Kalau kita ikuti ini materi sampai sore. Nah ini lihat yang saya jelaskan tadi, pengembang dan pengguna. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu, mulai hari ini jangan kita jadi pengguna, silakan kita jadi pengembang dan pengguna. Jangan cuma menggunakan platform orang lain, buatlah sendiri. Ya. Tinggal tutorial saja, saya mau mengambil video modifikasi. Oke. Hari ini cukup sekian materi yang saya sampaikan. Siapa tahu ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Cara membuat game. Membuat game sebentar. Itu yang saya penasaran kan saya Bu. Oh, ya. Ya, cukup. Kalau begitu cukup saya akhiri. Saya akan menyimpulkan dari pemaparan materi saya pada hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial atau yang biasa disingkat dengan KKA. Itu Bapak Ibu guru, cuma satu yang harus kalian tahu, yaitu kalian harus bisa berpikir komputasional. Itu. Dan untuk kecerdasan artifisial mungkin kita akan Boleh ya bertanya terkait dengan komputasional, apa bisa dijelaskan lebih detailnya lagi apa yang dimaksud dengan komputasional Iya. supaya kita bisa pahami Baik. apa itu komputasional. baik. Berpikir komputasional itu adalah dasar dari coding. Dapat memecahkan suatu masalah yang besar menjadi kecil atau sederhana. Contoh, ya contoh. Nah, ini Bapak Ibu guru, ketika kita siswa kita mengalami masalah, mereka itu harus kita menyampaikan atau menyuruh mereka harus bertanggung jawab dengan masalah tersebut. Ya, jadi berpikir komputasional itu dasar dari coding. Nah, sekarang Bapak Ibu guru bisa dekomposisikan dulu masalahnya apa. Seperti kebersihan kelas itu ada melap kaca seperti tadi ya, membersihkan kelas dengan menggunakan sapu. Setelah itu polanya kita bagi per pola. Kemudian kita abstrak. Yang penting itu yang kita bagi, yang tidak penting kita buang, kita simpan. Yang penting saja. Dan algoritmanya yaitu kalau ada sampah maka kita buang. Kalau kaca kotor maka kita lap. Kalau kelas kotor maka kita sapu. Itulah algoritmanya, Bapak Ibu. Berarti
berarti pola itu termasuk dibagi begitu, dibagi. Iya, dibagi dia. Ini yang contoh kalau sapu sesuai dan komposisinya. Iya, Bapak Ibu Guru, ada lagi? Ya, oke, cukup. Mungkin itu saja penyampaian saya pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar tentang coding. Belum, pemahaman saya juga masih dasar ya. Jadi ini saya ingat penyampaian pembelajaran coding itu menjadi dasar dan menjadi dasar untuk peserta didik di SD menuju jenjang ke selanjutnya. Itu adalah dasar. Makanya ada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di SD. Ya, baik. Sekarang kita lanjut membuat platform AI. Semua buka Google, kemudian emailnya, email pribadi boleh, Bukan email belajar. email pribadi boleh, jangan sampai email belajar tidak bisa disimpan. Dan setelah nanti kalian berhasil sudah memahami menggunakan aplikasi AI Studio, nanti IFP atau smartboard yang ada di kelas 6B bisa kalian manfaatkan dengan cara apa? Dengan cara kalian memasukkan email kalian masing-masing ketika pembelajaran. Kalian masuk di email kalian masing-masing karena di situ sudah tersimpan. Ya, makanya mungkin mulai besok insya Allah kita akan fungsikan itu IFP. Siap. Dan tolong dirawat yang tempatnya IFP itu di kelas 6A 6B itu dirawat, itu tidak boleh digerak-gerakan, kemudian setelah digunakan tolong carikan taplak meja atau apa, ditutup layarnya karena debu. Ya, untuk kelas 6A 6B nanti diawasi siswanya supaya nanti itu bisa kita pakai lama ya, lebih lama lagi. Sekarang silakan masuk di AI Studio. Sama layani. Tidak ada tempat. Pelayanan
Video. Anu get start mungkin. Harus masuk dulu. Ini kita yang dia pakai buinan, kita suruh ke sini supaya dia kenal. Anu Google iStudio.